Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tholabul Ilmu. Di sini saya akan membuat video mengenai jurnal umum pada akuntansi. Oke, di sini sudah saya siapkan soal akuntansinya. Kita langsung baca aja soalnya. Arif pada bulan Juli 2019 memulai usaha barunya, yaitu bengkel mobil yang diberi nama Bengkel Mobil Barokah. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan pertama kegiatannya. Oke, jadi di sini Arif pada bulan Juli 2019 membuka usaha, yaitu bengkel mobil yang diberi nama Bengkel Mobil Barokah. Dan ini adalah transaksi pada bulan Juli 2019, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Diminta catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Jadi tugas kita adalah membuat jurnal umum. Oke, langsung aja kita buka Excel-nya. Untuk pertama kita isi nama perusahaannya, yaitu Bengkel Mobil Barokah. Lalu yang kedua, di sini diisi dengan format yang ingin dibikin teman-teman, karena tadi kita mau bikin jurnal umum, jadi di sini kita isi jurnal umum. Lalu untuk selanjutnya di sini adalah periode. Periode di soal itu adalah bulan Juli 2019. Jadi kita tulis periode Juli 2019. Oke. Untuk format jurnal umum sendiri terdiri dari tanggal. Di sini ada nomor bukti. Lalu di sini ada nama akun atau keterangan. Di sini ada nomor referensi. Lalu selanjutnya debit dan kredit. Oke, ini adalah format umum pada jurnal umum. Karena di soal ini kita nggak ada nomor buktinya, jadi ini akan saya delete. Oke, sebelum mengerjakan jurnal umum, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang saldo normal akun, yaitu, di akuntansi ini ada beberapa jenis akun atau kelompok-kelompok akun, yaitu yang pertama ada aset. Aset nama lainnya bisa aktiva dan juga harta. Lalu yang kedua kewajiban. Kewajiban di sini bisa juga hutang. Yang ketiga ada ekuitas pemilik atau modal pemilik. Yang keempat pendapatan. Yang kelima beban. Nah, kalau misalkan teman-teman udah menguasai ini saldo normal akun, untuk mengerjakan jurnal umum sangatlah mudah. Nah, contohnya kayak kelompok aset atau kelompok aktiva atau juga harta, ada apa aja sih yang terdapat di aset? Itu memiliki saldo normal di debit. Jadi apabila dia bertambah akan dimasukkan ke dalam sisi debit. Apabila dia berkurang atau pengurangan, dia akan dimasukkan ke sisi kredit. Nah, untuk aset ini berlaku juga untuk beban. Jadi apabila bertambah beban, dia akan dimasukkan ke dalam sisi debit. Apabila ada pengurangan, dia akan dimasukkan ke dalam sisi kredit. Saldo normal sama-sama di debit antara aset dengan beban. Oke. Nah, untuk kewajiban atau hutang, ekuitas atau modal dan pendapatan, ini saldo normalnya adalah di kredit. Jadi apabila bertambah, sudah pasti dimasukkan ke sisi kredit. Apabila berkurang, akan dimasukkan ke dalam sisi debit, gitu. Kita contohnya kewajiban atau hutang.
Apabila perusahaan memiliki hutang kepada bank, otomatis hutang itu bertambah. Nah, bertambah nggak selalu di sisi debit gitu. Jadi kita lihat hutang itu masuk kelompok mana gitu. Nah, karena hutang masuk dalam golongan kewajiban, jadi bertambahnya di sesi kredit. Untuk hutang ini contoh jurnalnya yaitu kas pada hutang di bank seperti ini. Nah, ini debit, dan ini kredit. Bisa dilihat kas ini adalah golongan dari aset, jadi dia bertambah adalah di sisi debit. Sedangkan hutang itu golongan kewajiban, jadi dia akan bertambah di sisi kredit. Antara debit dan kredit itu harus seimbang gitu. Itu sih patokannya dari saya. Jadi kita bisa langsung masuk ke transaksi yang pertama. Oh ya, sama yang pasti teman-teman harus sudah menguasai apa sih akun-akun yang ada di dalam aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Oke, kita masuk ke transaksi. Pada tanggal 1 Juli, Arif menyetorkan uang sebesar 25 juta sebagai modal awal untuk perusahaan bengkel mobilnya. Artinya, perusahaan mendapatkan dana dari Tuan Arif sebesar 25 juta, dan ini disebutnya adalah akun kas. Lalu, artinya perusahaan itu kasnya bertambah 25 juta. Kas adalah golongan aktiva, dan aktiva saldo normalnya adalah tadi di debit. Artinya kasnya bertambah 25 juta di debit dan modal bertambah 25 juta di sisi kredit, karena kalau modal atau ekuitas itu saldo normalnya adalah di kredit. Kita langsung isi aja 1 Juli 2019, nama akunnya adalah kas pada modal. Nah, untuk nomor referensi di sini setiap perusahaan ini memiliki nomor referensi yang berbeda, tetapi untuk biasanya umumnya kepala nomor akunnya itu sama. Kayak misalkan aset ini nomor referensi kepala atau kode akunnya itu yang pertama adalah 1. Ini ada aset. Lalu yang kedua adalah kewajiban. Yang ketiga di sini ada modal. Yang keempat di sini ada pendapatan. Yang kelima di sini ada beban-beban. Nah, selebihnya nomor urut ke belakangnya itu adalah tergantung perusahaannya masing-masing. Oke, di sini nomor referensinya adalah 111, untuk modal adalah 311. Sebesar kasnya 25 juta bertambah di debit dan 25 juta untuk modal bertambah di sisi kredit. Oke. Oke, ini kita rapin dulu. Lalu kita masuk ke transaksi yang kedua. Tanggal 2 Juli dibayar sewa gedung
tempat bengkel dan kantor untuk 1 tahun sebesar 4.200.000. 2 Juli 2019. Nah, kita analisa transaksi tanggal 2 ini dibayar. Nah, dibayar artinya kita mengeluarkan uang sehingga menyebabkan kas itu berkurang. Nah, yang dibayar ini apa? Yaitu sewa gedung, tempat bengkel, dan kantor untuk 1 tahun. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sewa gedung, beban sewa, dan sewa dibayar di muka. Beban sewa itu biasanya sewa tersebut kita bayar untuk periode itu. Misalkan nggak ada bahasa 1 tahun, berarti ini beban sewa. Misalkan 1 tahunnya saya hapus. 2 Juli dibayar sewa gedung, tempat bengkel, dan kantor sebesar 4.200.000. Ini artinya beban sewa karena untuk periode bulan Juli sendiri gitu. Sedangkan yang tadi itu adalah untuk 1 tahun. Jadi ini adalah sewa dibayar di muka. Jadi perusahaan membayar 4.200.000 untuk 1 tahun ke depan gitu. Sehingga kita tidak boleh menjurnalkan sebagai beban sewa, tetapi kita jurnalkan sebagai sewa dibayar di muka sebesar 4.200.000. Nah, untuk sewa dibayar di muka adalah kelompok aktiva. Nah, aktiva kalau bertambah di debit. Oke, kita langsung masukkan aja yang sudah pasti, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, karena dibayar artinya perusahaan mengeluarkan kas sebesar 4.200.000. Sudah pasti sewa dibayar di muka pada kas. Nah, sewa dibayar di muka ini nomor referensinya kita cek apakah ada. Nah, sini ada 116. Kasnya tadi sama 111. Tadi sewa dibayar di mukanya sebesar 4.200.000, ini untuk 1 tahun. Lalu kasnya berkurang di kredit sebesar 4.200.000. Oke, kita masuk ke transaksi yang ketiga. 3 Juli dibeli peralatan bengkel 5 juta dari Toko Indah secara tunai. Nah, otomatis di sini terdapat 2 akun. Yang pertama adalah peralatan, yang kedua adalah kas. Karena dibeli secara tunai artinya kasnya berkurang sebesar 5 juta dan peralatan bengkel bertambah 5 juta. Nah, untuk peralatan dan kas itu sama-sama akun aktiva. Bedanya di sini peralatannya bertambah tanggal 3 Juli 2019. Sini peralatan pada kas karena belinya secara tunai. Oke, kita lihat peralatan ini nomor referensinya berapa. Karena di sini nggak ada, ini kita bisa isi di bawah sewa dibayar di muka, yaitu 117. Lalu kas tetap 111. Peralatan bengkel bertambah 5 juta dan kas berkurang sebesar 5 juta. Jadi tetap balance, biarpun ini sama-sama aktiva, ini harus tetap balance karena peralatan bertambah di debit dan kasnya untuk membeli peralatan sehingga berkurang sebesar 5 juta di kredit. Oke, kita masuk ke transaksi yang keempat. 5 Juli dibeli perlengkapan bengkel secara kredit dari toko Sukma Damai. Nah, di sini sudah jelas yang bersangkutan adalah perlengkapan, akun perlengkapan, dan di sini ada bahasa kredit. Untuk kredit sudah pasti hutang. Itu. Bedanya tadi tanggal sebelumnya tunai, ini sudah pasti berkaitan dengan kas. Lalu untuk tanggal 5 ini berkaitan dengan
Di sini ada bahasa kredit, artinya di sini secara hutang, membeli perlengkapan secara kredit, artinya perusahaan belum membayar perlengkapan tersebut. Sebesar 12 juta, langsung aja kita isi jurnalnya tanggal 5 Juli 2019. Oke, perlengkapan ini termasuk akun aktiva, jadi sudah pasti bertambah di debit perlengkapan. Dan di sini bertambah hutang perusahaan. Kalau misalkan hutang itu tadi saldo normalnya adalah di kredit, jadi bertambah di kredit. Sini hutang perlengkapan, nomor referensinya 113, hutang 211. Oke, sebesar 12 juta tadi ya. 12 juta. Nah, jadi ini total balance. Lalu selanjutnya transaksi kelima. 6 Juli dibayar iklan di radio untuk 10 kali tayang selama bulan Juli selama bulan Juli sebesar 250.000 dibayar iklan. Nah, ini sudah jelas di sini adalah beban iklan, bukan iklan dibayar di muka, karena iklan di sini adalah untuk bulan Juli saja gitu. Jadi karena beban iklan atau beban itu bertambah di debit, kita langsung isi aja jurnalnya. Sini adalah tanggal 6, yaitu beban iklan. Dibayar sudah pasti. Untuk beban iklan ini perusahaan mengeluarkan uang sebesar 250.000, artinya kasnya berkurang, dimasukkan ke dalam sisi kredit. Beban iklan ada nggak ya di nomor referensi? Kita cek. Nggak ada ya, kita tambahin aja 515. Oke, 515 pada kas. Oke, di sini 250.000, lalu kasnya berkurang sebesar 250.000. Oke, kita masuk ke transaksi yang ke-6. Pada tanggal 10 Juli bengkel mulai beroperasi. Untuk hari pertama ini diperoleh pendapatan tunai sebesar 12 juta. Nah, kita langsung isi tanggalnya dulu. 10 Juli 2019. Nah, di sini perusahaan mendapatkan uang sebesar 12 juta, yaitu secara tunai, artinya kasnya bertambah 12 juta dan pendapatan bertambah sebesar 12 juta. Untuk pendapatan sendiri ini bertambah di sisi kredit karena saldo normalnya adalah di kredit. Jadi di sini kas pada pendapatan. Untuk kas referensinya ini, dan untuk pendapatan misalnya kepala 4 sebesar 12 juta, kredit 12 juta. Oke, kita masuk ke transaksi yang ke-7. 12 Juli Arif meminjam uang ke bank sebesar 5 juta untuk tambahan modalnya. Di sini artinya perusahaan mendapatkan uang sebesar 5 juta. Artinya kas bertambah 5 juta di sisi debit, dan uang ini diperoleh dengan hutang ke bank. Berarti utang ke banknya ini bertambah sebesar 5 juta. Utang bertambah di kredit. Oke, kita masukin tanggalnya 12 Juli 2019. Tuh di sini adalah kas pada hutang bank. Yang tadi ini hutang usaha ya.
kas nomor referensinya 11. Untuk hutang bank, karena tadi hutang usaha 211, hutang bank kita isi dengan 212 sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya transaksi ke 8, tanggal 15 Juli diterima order untuk memperbaiki mobil rental secara borongan, yaitu 10 mobil, dan diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Satu buah mobil upahnya 500.000. Uang sudah diterima semua oleh Arif di awal pesanan. Nah, artinya sini Arif menerima orderan, yaitu memperbaiki mobil rental sebanyak 10 mobil, dan satu mobil itu dihargai 500.000. Jadi 10 kali 500 yaitu 5 juta. Dan ini karena belum selesai, tetapi Arif sudah menerima uangnya, disebutnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, di sini Arif sudah menerima uang sebesar 500 kali 10 yaitu 5 juta. Kas pada tadi pendapatan diterima di muka. Ini tanggal 15 Juli 2019. Dulu di sini 412. Jadi kan 411, ini 412. Lalu kita isi tadi bertambah 5 juta karena 10 mobil dikali 500. Lalu pendapatannya pun sama. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 17 Juli dibeli tambahan perlengkapan bengkel 500.000 secara tunai. Nah, artinya di sini perusahaan mengeluarkan uang, karena ini ada bahasa secara tunai, sebesar 500.000 untuk perlengkapan. Nah, kita langsung isi aja tanggal 17 Juli 2019. Di sini perlengkapannya bertambah pada kas karena dibeli secara tunai. Perlengkapan di sini tadi udah 113, kasnya 111 sebesar 500.000. Perlengkapan bertambah di debit 500 dan uangnya berkurang karena dibeli secara tunai sebesar 500. Lalu transaksi selanjutnya tanggal 18 Juli diambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Nah, di dalam akuntansi untuk keperluan pribadi ini disebutnya adalah prive. Jadi prive bertambah di debit, kita masukin tanggalnya dulu 18 Juli 2019. Prive Tuan Arif pada kas. Prive ini golongannya di bawah modal. Karena tadi modal 311, prive kita masukin 312. Kasnya 111 sebesar 500.000. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 19 Juli dibeli komputer untuk memudahkan pekerjaan di bagian kantor tunai sebesar 2.100.000 rupiah. Nah, dibeli komputer. Komputer itu masuknya adalah peralatan, karena komputer memiliki masa penggunaan lebih dari 1 tahun gitu. Untuk perlengkapan biasanya di bawah 1 tahun. Artinya peralatan bertambah sebesar 2.100.000 dan dibelinya secara tunai, artinya kasnya berkurang sebesar 2.100.000. Oke, kita langsung isi tanggal 19 Juli 2019. Artinya di sini peralatan pada kas. Peralatan tadi 117, kasnya 111. Untuk nomor referensi ini saya tekankan ini adalah beda setiap perusahaan, dan ini saya isi sebagai contoh aja.
Oke. Sebesar 2.100.000. 2.100.000. Lalu selanjutnya tanggal 20 Juli dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2 juta. Oke. 20 Juli 2019 beban listrik, air, dan telepon bebannya bertambah pada kas, karena untuk membayar ini kasnya pasti dikeluarkan. Nah, tadi beban yang pertama adalah iklan. Kita lihat beban listrik air di sini, nomor referensi 512. Kasnya 111 sebesar 2 juta. Ini sama ya. Oke, transaksi selanjutnya pada tanggal 22 Juli dibayar biaya rupa-rupa sebesar 3 juta. Nah, ini sama 22 Juli 2019 beban rupa-rupa pada kas. Beban rupa-rupa di sini nomor referensinya nggak ada, kita masukin ke 515 udah 516 pada 111 sebesar tadi 3 juta. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya tanggal 24 Juli. Pendapatan dari jasa bengkel selama 2 minggu ini sebesar 15 juta. Artinya perusahaan mendapatkan uang sebesar 15 juta. Kita isi tanggalnya 24 Juli 2019. Kas pada pendapatan. Ini sama seperti pendapatan tanggal 10. Sebesar 15 juta. Oke. Lalu tanggal 26 Juli dibayar gaji karyawan bengkel sebesar 2 juta. Oke, di sini artinya beban gaji pada kas. Karena untuk membayar gaji ini perusahaan mengeluarkan kasnya sebesar 2 juta. Beban gaji itu nomor referensinya 511. 2 juta. Oke, transaksi selanjutnya. Oke, tanggal selanjutnya adalah tanggal 28 Juli. Dikirimkan faktur kepada langganan yang menggunakan jasa bengkel secara kredit sebesar 3 juta. Nah, jadi di sini ada pelanggan yang membenarkan mobil tetapi dia nggak bayar atau belum bayar. Jadi ini bahasanya adalah secara kredit. Kalau misalkan pelanggan yang belum bayar ke kita, itu disebutnya adalah piutang. Jadi di sini jurnalnya adalah 28 Juli 2019, yaitu piutang usaha, karena bukan kita yang berhutang. Lalu kreditnya adalah pendapatan. Piutang usaha nomor referensinya 112. Pendapatan 411 sebesar 3 juta.
Oke, lalu transaksi yang terakhir, 30 Juli diterima uang tunai dari jasa bengkel sebesar 300.000. Nah, artinya di sini kita menerima cash dari pelanggan sebesar 300.000. Ini sama seperti tanggal 10, tanggal 24, dan selanjutnya tanggal 30 Juli 2019, yaitu kas pada pendapatan. Kita copy aja, nomornya juga sama, sebesar 300.000. Sorry. Oke, ini diterima ya, artinya kita menerima uang atau cash sebesar 300.000, dan cash bertambah sebesar 300.000 di debit, pendapatan bertambahnya di kredit. Oke, kita jumlahin aja. Di jurnal umum ini sisi debit dan kredit itu harus balance. Kita pakai rumus sum. Kita tarik aja. Enter. Copy, paste. Oke. Hasilnya 96.850.000 untuk sisi debit dan 96.850.000 untuk sisi kredit, dan ini sama, artinya balance. Oke. Ini boleh dirapikan sesuai biar enak dilihat. Oke, ini sudah selesai dan hasilnya balance. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.